Indonesia merupakan negara terluas di kawasan ASEAN. Menurut laporan terbaru Badan Informasi Geospasial BIG, daratan Indonesia terbentang seluas 1,9 juta kilometer persegi atau menempati peringkat ke-15 negara dengan daratan terluas di dunia. Luasnya daratan yang dimiliki Indonesia nyatanya tidak luput dari tantangan pembangunan yang cukup sulit diatasi, terutama dari problematika lahan. Lahan merupakan bidang tanah untuk sumber pemenuhan pangan, bangunan, ladang pekerjaan, hingga pembangunan rumah. Konflik pertanahan kita itu sangat susah diselesaikan, dan sampai hari ini itu konflik pertanahan itu penyelesaiannya tidak mengarah kepada upaya pemulihan keadilan. Itu terjadi kemiskinan di tempat-tempat sumber-sumber agraria itu diperuntukkan kepada investasi skala besar, apakah di perkebunan, kehutanan, pertambangan, itu justru masyarakat sekitarnya itu mengalami kemiskinan. Untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang sejatinya dapat memberikan harapan baru pada perubahan dan pemerataan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh, maka Badan Bank Tanah hadir yang bertujuan menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, sekaligus mempersempit ruang gerak mafia tanah di Indonesia. Jadi Bank Tanah itu mengurangi nanti spekulan juga. Nah, di Badan Bank Tanah ini kita mengendalikan harga, tidak boleh naik. Harga yang pertama, kendalikan harus kompetitif. Kalau untuk PSN, kita akan berikan harga khusus atau bisa bahkan tarifnya ditetapkan semurah mungkin. Bank Tanah sudah lama diterapkan di berbagai negara dengan berbagai misi khusus yang disesuaikan dengan kondisi. Konsep Bank Tanah sudah dicetuskan di negara barat sejak tahun 1700-an, yang kemudian diadopsi oleh banyak negara, termasuk negara Asia. Di Amerika Serikat, Badan Bank Tanah dibangun untuk menangani fenomena masalah properti kosong yang terbengkalai dan mempercepat pembangunan kembali lingkungan tersebut serta berupaya untuk menyediakan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat. Sementara di negara Belanda dan Filipina, kehadiran Bank Tanah adalah untuk mendukung kegiatan di sektor pertanian. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ya, di Indonesia, Badan Bank Tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah secara berkeadilan. Bank Tanah telah memperoleh lahan di 13 titik dengan total luas lahan 10.961 hektar sejak beroperasional di awal tahun 2022 lalu. Lahan yang diperoleh Badan Bank Tanah berasal dari penetapan pemerintah dan perolehan dari pihak lain dan dicatat sebagai aset dalam persediaan. Adapun tanah yang berasal dari penetapan pemerintah diantaranya tanah bekas hak, kawasan dan tanah terlantar, tanah pelepasan kawasan hutan, tanah timbul, tanah hasil reklamasi, tanah bekas tambang, tanah pulau-pulau kecil, tanah yang terkena kebijakan perubahan tata ruang, serta tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya. Manakala udah ada penduduknya, misalnya dari lahan 100 hektar ini sudah ada penduduknya, ya 30% menduduki wilayah lokasi tersebut, ya 30% dibagikan dari luasan itu 30 hektar. Jadi kita nggak akan merebut lahan masyarakat adat. Jadi tidak mudah ya menjalankan Badan Bank Tanah ini, karena Badan Bank Tanah ini harus dijalankan secara transparan, akuntabel. So, Badan Bank Tanah kan instansi pemerintah. Jadi ini memudahkan investasi, memudahkan untuk nanti reforma agraria agar masyarakat bisa sejahtera. Jadi reforma manakala masyarakat miskin diberikan, itu kan biasanya masyarakat miskin akan berpikir, hari ini aja hidup udah susah, kan akan dijual. Di kita nggak, ditahan 10 tahun agar masyarakat bisa bekerja dulu. Kita berikan, nanti kita akan kerjasama dengan BUMN. Jika sudah dimanfaatkan mereka bisa bekerja, menjadi entrepreneur, baru nanti tanahnya diberikan SHM setelah 10 tahun. Dengan demikian, pembentukan Bank Tanah berpotensi meningkatkan ekonomi Indonesia ke depannya.
Saya rasa ini suatu hal yang sangat menjanjikan karena sesuai dengan best practice sudah terjadi ratusan tahun yang lalu bahkan di Eropa, dan itu berhasil membuat Eropa maju. Nah, kita di sini ingin juga menjadi negara maju, lepas dari jebakan pendapatan menengah. Untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah, apa sih yang harus kita lakukan? Ekonomi kita harus tumbuh, rata-rata minimal 6% misalnya. Nah, untuk sampai 6% itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, basis industri harus kuat. Industri kuat itu karena apa? Karena keberadaan lahan, fasilitasi, dan infrastruktur, begitu kan? Nah, oleh karena ini adalah sebenarnya mekanisme transmisi yang kita harapkan. Dengan adanya bank tanah, industri kita bisa bangkit, kita bisa mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga pada akhirnya kita bisa lepas dari jebakan pendapatan menengah. Gitu. Melalui mekanisme bank tanah, kawasan yang sebelumnya terlantar dan pemanfaatannya belum optimal menjadi tertata, yang kiranya memberikan dampak positif terhadap perkembangan suatu wilayah, meningkatkan nilai tanah, dan menunjang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta berkeadilan. Seperti halnya di Poso, Sulawesi Tengah, ribuan hektar lahan yang sempat tertidur kini dimanfaatkan secara optimal untuk aktivitas pertanian, perkebunan, dan peribadatan. Pemandangan senja di hamparan sawah pada sore itu seakan menjadi cara yang indah saat alam berpamitan pada bumi melalui tanaman padi yang memendarkan cahaya matahari kala para petani masih menyibukkan diri di ladang. Keberadaan sawah di Kabupaten Poso benar-benar menjadi andalan, oleh karena 80% masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga membuat padi menjadi salah satu komoditas unggulan tanaman pangan dari wilayah yang dihuni oleh lebih dari 249.000 penduduk tersebut. Akan tetapi bayang-bayang konflik pertanahan di Poso membuat dilema di hati masyarakat yang ingin mengoptimalkan lahan tertidur karena telah lama ditinggalkan oleh para penghuni saat kerusuhan terjadi pada puluhan tahun silam. Hingga ketidaksanggupan pihak industri dalam mengelola bisnis yang tersebar di Lore Bersaudara, khususnya di Lembah Napu, Kecamatan Lore Utara, Lore Timur, dan Lore Peore. Karenanya Badan Bank Tanah hadir untuk melakukan perencanaan dan penataan kawasan dengan memperhatikan seluruh kepentingan, khususnya reforma agraria bagi penduduk setempat, seraya mendapat kepastian hukum terhadap pemanfaatan alas hak tanah atau garapan. Tentunya kita akan menggali ya potensi-potensi yang ada di dalam masyarakat sekitar HPL Badan Bank Tanah atau di dalam HPL Badan Bank Tanah. Penggalian potensi-potensi ini kita bisa lakukan dengan kerjasama dengan petani yang ada di dalam HPL Badan Bank Tanah, seperti beberapa ada kelompok tani di HPL Badan Bank Tanah ini yang memang aktif untuk bercocok tanam di sini. Dan tentunya alas hak ini juga akan di cross check juga oleh kantor pertanahan Kabupaten Poso. Nah, tentunya ketika kita di cross check apakah alas hak ini memang dinyatakan legal atau sah, ketika nanti masyarakat akan mendapatkan salah satunya untuk program reforma agraria yang dilaksanakan oleh Badan Bank Tanah, nanti tentunya akan dilaksanakan oleh tim GTRA dari Kabupaten Poso yang diketuai oleh Ibu Bupati sendiri. Ya, reforma agraria yang sejatinya menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan ekonomi itu pun dilaksanakan dengan menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan masyarakat umum. Seperti halnya sektor pertanian di Lembah Napu yang terbentang di atas lahan seluas 3.467,2 hektar tersebut. Dari 1 hektar ladang, para petani pun mampu meraup 3 ton gabah untuk dikonsumsi dan sebagian dikirim ke penggilingan untuk dijual hingga akhirnya memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik regional bruto. Kami di sini, kami ditempatkan oleh pemerintah desa Tamade itu pada tahun 2000. Kami adalah ex-konflik kerusuhan Poso. Sehingga pada waktu itu pemerintah desa Tamadue menempatkan kami di tempat ini untuk kami bertani
untuk supaya kami bisa mendapat kehidupan yang sehari-hari. Hanya kami syukuri bahwa kami pemerintah desa itu memberikan lahan. Sebab selama ini kami untuk kepastian hukum kami belum tahu. Nanti tahun 2022 ini baru kami tahu ternyata ini lahan ini adalah lahan HPL yang milik oleh Bank Tanah. Tapi kami bersyukur selama ini juga kami tidak pernah datang diusir atau diancam-ancam untuk supaya jangan kamu olah, tidak. Dan saya membuktikan sekarang ini masyarakat sudah panen-panennya, ekonominya sudah mulai bagus. Mereka panen padi, panen jagung, panen kopi, panen coklat. Selain untuk kepentingan reforma agraria, Badan Bank Tanah juga memperhatikan aspek sosial dengan mempertahankan 3 bangunan gereja yang telah berdiri di atas HPL Bank Tanah. Patut kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan kita. Gereja yang terletak di Desa Kalemago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah itu kini menjadi tempat ibadah dengan jumlah jemaat yang terus bertumbuh berkat eksistensi gereja yang terus dipertahankan sejak tahun 2001 tersebut. Jadi gereja ini pada awalnya didirikan karena adanya kerusuhan Poso yang melatar belakanginya, sehingga ada beberapa masyarakat dari Poso mereka melakukan pengungsian ke Desa Kalemago ini. Dan saat ini juga kami bersyukur dan terima kasih kepada HPL Bank Tanah yang tentu saja telah memfasilitasi kami di tempat ini, karena dengan adanya bantuan mereka kami boleh beribadah dengan nyaman dan tenang di tempat ini tanpa perlu mengkhawatirkan hal-hal atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan tentunya kami percaya dengan kami terus beribadah, dengan adanya fasilitas ini membuat iman kami semakin bertumbuh kepada Tuhan. Dan terlebih lagi kami juga dapat menjadi berkat bagi sesama kami yang memerlukan. Demi menjawab kebutuhan masyarakat Lembah Napu dalam menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat berbasis agraria, maka Badan Bank Tanah mengalokasikan 30% aset lahannya, yakni seluas 1.550 hektar dari 6.648 hektar lahan yang terbagi di 5 desa dan 3 kecamatan. Agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat, Badan Bank Tanah pun secara rutin menyosialisasikan kehadirannya seraya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi Badan Bank Tanah hingga memberikan jalan keluar atas lahan negara yang dikelola oleh masyarakat. Badan Bank Tanah mempersilahkan untuk melakukan kegiatan yang bapak-bapak ibu-ibu lakukan kesehariannya selama ini, ataukah menanam padi, bertanam coklat dan sebagainya, silakan. Setelah nanti adanya program reforma agraria baru kita akan tata kawasan ini menjadi yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat kita semua. Silakan Bapak. Ya, terima kasih kesempatan ini. Nama saya Darwin. Persoalannya begini, ketika hal ini diambil alih oleh negara, mohon maaf kalau bahasa ini salah, lalu nasib kami seperti apa? Ya. Jadi saya hanya mencermati sosialisasi ini bahwa kehadiran Bank Tanah tidak meresahkan masyarakat, tetapi akan ada penataan ke depan. Iya. Karena ketika dari batas-batas ini, Desa Kalemago itu akan berkurang, dia punya batas wilayah. Tapi kami bersyukur dengan kehadiran Bank Tanah atau pemerintah pusat bisa melihat keberadaan kami di sini. Jadi besar harapan kami, Desa Kalemago ini bisa lepas dari hak-hak yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih. Setelah sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat secara bergiliran ditunaikan,
barulah kegiatan pematokan dan pemasangan pelang bank tanah dilakukan. Hal ini untuk memastikan batas tanah dan memitigasi risiko penguasaan lainnya di luar masyarakat. Hingga sampailah kepada tahapan identifikasi dan inventarisasi yang melibatkan pemerintah setempat, mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan pemerintah kabupaten dalam rangka kepentingan reforma agraria yang berkelanjutan. Sangat menjawab, sangat memberi solusi atas masalah-masalah persoalan tanah di Kabupaten Poso. Harapan kami ini bisa nanti dimanfaatkan benar oleh para petani kita yang ada di Lore sana, bisa dimanfaatkan. Itu bisa dikelola secara individu dan bisa dikelola secara berkelompok. Tentu kami dari dinas pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Poso ini nanti akan mensupport mereka dengan bantuan benih. Hak pengelolaan Badan Bank Tanah juga benar-benar dirasakan manfaatnya bagi kelompok masyarakat sadar wisata yang tinggal di Pulau Seribu Masjid, Lombok. Suara deburan ombak disertai bersemilirnya angin yang silih berganti seolah tidak bosan menyapa mereka yang terpesona dengan keindahan alam Pantai Kecinan. Sebuah destinasi wisata yang berada di sebuah teluk kecil di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Pantai ini memiliki daya tarik wisata tersendiri bagi para pelancong yang hendak berlibur menikmati gradasi warna pantai yang menakjubkan, yang kerap menjadi destinasi alternatif saat berkunjung ke Pulau Seribu Masjid. Sejalur dengan Pelabuhan Bangsal, tempat penyeberangan ketiga Gili, membuat hilir mudik wisatawan di kawasan ini semakin ramai. Dari situlah, kemudian Badan Usaha milik Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, bersama kelompok sadar wisata Pokdarwis tergerak untuk mengelola usaha penginapan bagi wisatawan yang hendak menyeberang ketiga Gili. Di atas hak pengelolaan Badan Bank Tanah, area seluas 2.663 meter persegi itu pun dimanfaatkan oleh pemerintah Desa Malaka, seraya mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata di wilayah yang sempat terpukul akibat bencana gempa bumi hingga pandemi COVID-19. Kami sempat terbesit apabila tidak ada pihak yang bertanggung jawab terhadap lokasi ini, kemana kami harus mencari perlindungan. Dengan adanya kehadiran daripada Bank Tanah yang selaku pengelola tanah-tanah yang ada di wilayah kami ini, maka kami merasa terlindungi, kepastian hukum itu ada. Dan kami juga sampai saat ini sedang membuat sebuah kerjasama dengan Bank Tanah untuk bagaimana tanah-tanah ini bisa kami jadikan atas nama BUMDes kami. 2018 itu terjadi gempa bumi yang meluluh lantahkan semua. Kemudian ada COVID-19 kemarin. Jadi hal-hal inilah bisa dijawab oleh keberadaannya homestay ini. Jadi terutama anak-anak muda yang kami masukkan di dalam Pokdarwis ini hampir sampai ratusan orang. Berapa ini Pak harganya Pak? Ya paling 300-an ya. Dari lisensinya. Semenjak dibangunnya homestay oleh BUMDes dan Pokdarwis di atas HPL Bank Tanah, sekarang saya mempunyai penghasilan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kita di pariwisata itu boleh dibilang lumpuh. Apalagi kita di bagian Lombok Utara ini hampir 90% bergelut di wisata. Kita di sini
sebagai guide lokal. Saya pribadi khususnya untuk memandu tamu snorkeling ke Tiga Gili. Di sana kita diberbekali mungkin bahasa Inggris, skill untuk free dive-nya, snorkeling, bahkan diving. Dulu kan kita semenjak gempa ada COVID, karena kita tidak ada pekerjaan dulu, karena kita pengangguran. Tapi semenjak datang adanya Bank Tanah dan BUMDes dan ada Pogdarwis Eko Kecinan yang membantu kita, alhamdulillah jadinya keluarga kita bisa bekerja. Selama pengelolaan penginapan ini berlangsung, BUMDes dan Pogdarwis menjalin kesepakatan untuk membagi keuntungan. Dengan rincian 50% untuk mengelola penginapan dan biaya operasional termasuk kebersihan, dan 50% lainnya untuk pemasukan anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes. Bagi pemerintah desa, membangun penginapan di atas hak pengelolaan Bank Tanah sangat menguntungkan. Selain tarif pemanfaatan lahan yang terbilang murah dan bisa diangsur, BUMDes juga mendapatkan kepastian hukum berupa sertifikat hak guna bangunan HGB yang sewaktu-waktu bisa diagunkan untuk memperoleh modal pengembangan usaha. Desa Malaka sendiri masuk dalam daftar 500 Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf. Dengan pertimbangan memiliki daya tarik pengunjung, kualitas pelayanan penginapan berbasis kearifan lokal, dan pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan yang terbagi ke dalam 14 dusun. Saya terima kasih kalau ada Bank Tanah yang menyerahkan lahan itu. Mungkin tanah itu adalah pemerintah, tanah yang tidak berpenghuni, mungkin tidak tahu saya. Tapi kalau itu diserahkan ke masyarakat untuk dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya pemanfaatan, lebih-lebih daerah itu daerah wisata, tentu sebagai pemerintah daerah saya ucapkan terima kasih kepada Bank Tanah. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini yang dilakukan oleh Bank Tanah di barat sana, di daerah-daerah di daerah pemenang, bisa juga dilakukan daerah-daerah lain, karena daerah lain juga ada lahan-lahan yang memang harus dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan usaha-usaha dan pengembangan wisata, saya kira itu. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mencatat, terdapat lebih dari 764 hektar lahan yang saat ini telah dimanfaatkan untuk penginapan, seraya memenuhi kebutuhan jumlah wisatawan yang terus meningkat. Adapun selama tahun 2022 terdapat 278.000 lebih wisatawan mancanegara dan 41.000 wisatawan dalam negeri telah berkunjung ke Lombok Utara yang tentunya mendongkrak sumber pendapatan asli daerah. Perkenalkan Pak, saya dengan Ayu dan juga teman saya Nadia, kami dari Badan Bank Tanah. Untuk memanfaatkan tanah di atas HPL-nya Badan Bank Tanah. Salah satunya yaitu untuk mendorong pariwisata yang ada di Desa Malaka dengan mendirikan homestay dan juga penyeberangan tamu-tamu baik itu lokal maupun bule ya Pak ya ke Tiga Gili itu. Sebagai bentuk pengawasan pemerintah setempat terhadap kepemilikan aset yang dikuasai asing, Badan Bank Tanah juga menyosialisasikan tugas fungsi Badan Bank Tanah kepada masyarakat. Secara total, Badan Bank Tanah memperoleh bidang tanah seluas 1,26 hektar yang terdapat di 3 lokasi di Lombok. Tanah tersebut terindikasi terlantar dan dilepaskan oleh pemilik kepada negara yang kemudian ditetapkan oleh Kementerian ATR BPN untuk menjadi hak pengelolaan Badan Bank Tanah. Bagi pihak pengusaha yang hendak memanfaatkan HPL Badan Bank Tanah, perlu melampirkan rencana bisnis guna mengantisipasi kemungkinan lahan ditelantarkan. Bank Tanah juga akan selalu memonitor rencana pembangunan dan akan memberikan surat peringatan hingga pencabutan hak guna bangunan atau hak guna usaha bila tidak sesuai dengan rencana yang diajukan. Yang dilakukan untuk Badan Bank Tanah di sini adalah pemanfaatan. Pemanfaatan itu dengan pemberian hak, di mana ini sudah mulai dijejaki dengan BUMDes dan juga Pogdarwis. Dalam skema tersebut akan diberikan hak atas tanah, namun tentunya di atas HPL Bank Tanah. Namun hak atas tanah tersebut sama dengan hak atas tanah yang sebagaimana telah berlaku pada umumnya. Bisa diperpanjang, bisa diperbarui, dan juga hak-hak turunan lainnya juga
termasuk dalam hak atas tanah yang diberikan tersebut. Dan ini tentunya dengan tujuan untuk dapat meningkatkan BUMDes tersebut, ekonomi masyarakat desa untuk dapat merasakan ekonomi yang berkeadilan. Pada hakikatnya, hasil dari pembangunan dan penataan akan terasa dampaknya tidak dalam jangka waktu yang pendek. Penyerapan tenaga kerja hingga sepak terjang perekonomian di suatu wilayah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan Badan Bank Tanah.